5 hari kejadian dari Great Smoke of London ini itu menewaskan kurang lebih 12.000 warga London. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, beberapa hari ini Jakarta benar-benar red zone. Mungkin bagi teman-teman yang di luar Jakarta merasa ya ini kayak biasa aja. Tetapi bagi orang-orang yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, benar-benar seperti hidup di dalam asap. Polusi udara Jakarta itu udah nggak ketolong, geng. Dan kondisi ini benar-benar mengkhawatirkan. Karena polusi udara di Jakarta itu membuat banyak orang saat ini jatuh sakit, terutama anak-anak kecil. Kemarin kita udah terbebas dari COVID, malah sekarang ada lagi polusi udara. Dari mana nih asalnya? Dan mungkin penonton dari Kamar Jerry sebagian ada yang dari Jakarta. Kalian boleh sharing nih gimana pengalaman kalian menjadi seorang manusia yang hidup di dalam polusi. Ya udah kayak nyamuk kayak kita ya, kayak dibasmi pakai smoke gun gitu ya kan. Ini benar-benar mengkhawatirkan. Gak sedikit warga Jakarta yang memposting foto dan video kondisi langit Jakarta yang begitu berkabut. Kabutnya itu bukan kabut pagi hari seperti misalkan kita di puncak gitu ya, tapi ini benar-benar kabut hitam alias kabut butek ya kan, yang berasal dari gas emisi pembuangan, baik itu dari mesin kendaraan maupun dari mesin pabrik. Perbedaan antara kondisi Jakarta sekarang dengan kondisi Jakarta sebelumnya benar-benar jauh beda. Ya memang sih kalau kita kaji ke belakang, kondisi di saat kemarin itu lagi WFH atau ya dalam kondisi pandemi COVID. Jadi kegiatan manusia di saat itu sangat terbatas, mulai dari kendaraan bermotor sampai dengan pabrik-pabrik. Jadinya bumi seperti diberikan ruang untuk bernafas. Nah saat ini apa yang dirasakan oleh Jakarta, apa yang dirasakan oleh ibu kota Indonesia sebenarnya pernah dirasakan oleh rakyat Eropa beberapa tahun yang silam. Nah di saat itu beberapa negara maju di Eropa, contohnya seperti Inggris, Prancis, Polandia dan juga beberapa negara lain, itu pernah mengalami polusi udara seperti ini. Sepertinya kita bisa meniru nih geng, apa yang dilakukan oleh pemerintah di Eropa pada saat itu untuk menanggulangi polusi di Indonesia. Karena untuk saat ini di Indonesia itu justru sedang debat kusir. Ini salah siapa, penyebabnya dari mana, solusinya seperti apa. Rakyat Indonesia meminta pemerintah untuk mencari solusi, malah pemerintah sibuk jualan gitu ya. Pemerintah kita memberikan solusi dengan mengganti semua kendaraan menjadi kendaraan listrik. Nah hal itu memang sedikit bisa ya mengatasi masalah polusi memang, tapi kan nggak semua rakyat Indonesia mampu beli kendaraan listrik gitu ya. Nah jadi bagaimana nih solusinya? Sekarang kita bahas tentang bagaimana masyarakat Eropa dengan pemerintah mereka menanggulangi masalah polusi ini. Semoga bisa menjadi contoh bagi Indonesia. Langsung aja di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, kita akan bercerita tentang apa yang terjadi di Eropa yang saat ini sebenarnya sedang kita rasakan. Polusi udara Eropa semuanya itu dimulai ketika ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Tapi sebelumnya itu sudah banyak orang-orang yang menemukan mesin uap terlebih dahulu sebelum James Watt. Salah satunya adalah Hero, Thomas Savery, Thomas Newcomen, dan beberapa penemu lainnya. Tetapi di saat itu mesin uap yang mereka ciptakan hanya bisa digunakan untuk memompa air yang keluar dari tambang batu bara. Nah, barulah setelah itu muncullah James Watt yang backgroundnya dia memang seorang insinyur. Dia melakukan penelitian dan percobaan untuk membuat mesin uap bisa bekerja lebih efisien. Beberapa kali dia sempat gagal ketika melakukan penelitian tentang mesin uap yang dia buat, namun pada akhirnya dia tidak menyerah dan pada tahun 1776 dia berhasil menciptakan mesin uap buatannya. Mesin uap yang dibuat oleh James Watt ini menarik perhatian banyak orang karena di saat itu fungsinya memang untuk menarik air atau
memompa air dari lubang pertambangan. Dan mesin uap buatan dari James Watt ini merupakan salah satu kekuatan atau dorongan pertama atas terjadinya revolusi industri, terkhusus di Inggris dan di negara-negara Eropa yang lain. Nah, jadi ketika dia menemukan nih mesin uap tersebut, banyak orang-orang yang akhirnya mengembangkan atau terinspirasi dari mesin uap itu dan mencoba mencari tahu kayak ini bisa dibikin buat apa lagi ya gitu. Kayaknya bisa untuk menggerakkan mesin-mesin yang lain gitu untuk mempermudah kehidupan manusia di saat itu. Nah, dampak dari revolusi industri ini benar-benar besar, apalagi terhadap kemajuan teknologi. Yang mana di saat itu peradaban manusia kan ya masih kuno semuanya. Tapi ketika ada teknologi-teknologi canggih, disitulah manusia mulai secara perlahan menciptakan era modern. Karena terjadinya revolusi industri, banyaknya mesin-mesin yang tercipta, akhirnya proses produksi semakin efektif dan meningkatkan kualitas ekonomi di setiap negara. Jadi ibaratnya nih ya, kalau zaman dahulu orang masih kemana-mana tuh naik kuda, sekarang udah pakai motor misalkan. Atau dulunya orang masih ngepackingin produk itu pakai tangan sendiri, sekarang mulai ada pabriknya dan mesinnya, yang bekerja adalah mesin. Nah, hal itulah yang terjadi ketika revolusi industri. Tapi geng, ada satu hal yang di saat itu manusia belum sadari, yaitu revolusi industri ini memang membuat maju teknologi, mempercepat kinerja dan menghemat waktu. Tetapi dampaknya mempersingkat umur, alias ya mempersingkat waktu hidup umat manusia gara-gara penggunaan mesin uap yang menciptakan polusi udara di zaman itu. Hal ini benar-benar gak bisa diremehkan karena efek dari penggunaan batu bara sebagai bahan bakar mesin uap itu sampai-sampai bisa merubah iklim dan pemanasan global, yang mana di masa itu ilmu manusia belum nyampe ke sana dan tidak ada yang menyadari kalau semakin lama mereka menciptakan gas emisi buangan atau polusi udara dengan asap yang benar-benar mengganggu pernafasan, maka secara perlahan mereka akan mati karena kemajuan teknologi itu sendiri. Lalu perlahan-lahan kondisi sudah mulai tidak kondusif sampai pada akhirnya banyak orang-orang yang mulai sadar penyebab utama dari polusi adalah mesin uap. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan Great Smoke of London atau kabut asap London tahun 1952. Oke, Great Smoke of London ini adalah dampak dari revolusi industri, alias perubahan industri yang mulai menggunakan mesin uap yang menggunakan bahan bakar batu bara. Di masa itu, London ditutupi oleh kabut yang benar-benar tebal. Kabut tersebut merupakan kabut polusi yang menyelimuti kota London kurang lebih selama 5 hari. Great Smoke of London ini terjadi pada tanggal 5 Desember sampai dengan 9 Desember tahun 1952. Dan kata smoke sendiri, kalau kalian cek ya, SMOG itu merupakan gabungan dari kata smoke yang pakai K dan juga fog yang pakai G. Dan istilah ini diciptakan oleh penduduk atau warga London pada abad ke-20. Selain itu, fenomena ini juga dikenal dengan kata pea soupers atau sebutan yang mengacu kepada penampilan kabut yang terlihat seperti semangkuk sup kacang hijau yang mana isinya itu tebal dan juga keruh. Analogi tersebut bisa menjadi gambaran betapa tebalnya kabut tersebut, geng. Jadi istilahnya itu kayak bener-bener kental gitu. Nah, sebenarnya ini semua sudah terjadi dari awal abad ke-13 dan sampai-sampai London ini dikenal dengan ciri khas kabut polusinya sampai ke abad 19. Nah, ini semua gara-gara penggunaan batu bara. Berkembangnya kota London di saat itu, industrinya semakin maju, penggunaan batu bara semakin banyak, dan ini menjadi sebuah masalah yang cukup serius di London karena banyak sekali masyarakat London yang mulai terkena penyakit paru-paru. Nah, sebenarnya geng, di abad ke-17 sudah mulai ada larangan untuk penggunaan batu bara, yang mana di saat itu mereka sedang dipimpin oleh Raja James I. Dia mengeluarkan peraturan untuk mengurangi penggunaan batu bara sebagai upaya untuk mengurangi kabut polusi yang terjadi di London. Nah, tetapi sayangnya peraturan tersebut tidak efektif. Kondisi ini semakin diperburuk gara-gara proses industrialisasi itu semakin cepat terjadi, terutama pada akhir abad ke-18. Dan semakin diperparah, London benar-benar berada di dalam masalah di saat itu, puncaknya pada awal abad ke-19. Nah, namun pertumbuhan ekonomi di London memang sangat cepat di saat itu. Makanya London sampai sekarang itu ya dikenal sebagai kota yang maju. Udah gitu, ditambah lagi nih geng, kehidupan orang-orang di sana yang senang menggunakan api unggun atau api tungku di dalam rumah untuk menghangatkan badan
hujan di saat musim dingin. Lalu ditambah dengan pabrik-pabrik yang masih menggunakan batu bara, hal ini semakin menjadi masalah besar bagi mereka. Lalu terjadilah sebuah peristiwa yang cukup mengerikan tepat di tanggal 5 Desember tahun 1952. Yang mana di saat itu tekanan suhu di London tiba-tiba menjadi tinggi yang menyebabkan udara dingin terperangkap di bawah udara hangat yang berada di tekanan yang lebih tinggi sehingga mengakibatkan emisi yang dihasilkan dari pabrik-pabrik serta api rumah tangga tidak dapat dilepaskan ke atmosfer, melainkan tetap terperangkap di dekat permukaan tanah yang kemudian berubah menjadi kabut polusi yang sangat tebal. Nah, masalah demi masalah menimpa London di saat itu. Gara-gara kabut yang tebal ini, akhirnya penglihatan warga London di saat itu benar-benar terbatas. Dan mereka mengatakan bahkan mereka untuk melihat kaki sendiri aja nggak bisa, saking tebalnya asap polusi. London yang tadinya dari sektor ekonominya sudah mulai maju, gara-gara adanya revolusi industri, percepatan dalam produksi gitu ya, akhirnya lumpuh juga. Jadi ibaratnya mereka udah capek-capek kerja keras, tapi harus menerima dampak dari itu semua. Dan di saat itu, aktivitas sama sekali tidak bisa dilakukan karena seluruh kota itu tertutup oleh kabut. Bahkan orang-orang yang mulai tumbang itu tidak bisa diselamatkan atau dibawa ke rumah sakit gara-gara ambulans itu nggak bisa jalan karena nggak bisa ngelihat ke depan. Banyak orang-orang di saat itu yang harus berjalan kaki di tengah kabut yang tebal agar bisa menuju ke tempat tujuan. Dan tempat tujuan yang paling banyak dituju adalah rumah sakit. Nah, di saat itu London benar-benar lumpuh, semua kegiatan nggak bisa dilakukan, termasuk teater, konser-konser, terus juga lalu lintas perahu di Sungai Thames juga berhenti, serta penerbangan, serta jadwal keberangkatan kereta semuanya dibatalkan. Kalian bayangkan aja, di saat siang hari itu para penduduk nggak bisa melihat apapun, apalagi pada malam hari. Yang lebih gilanya lagi, asap kabut tersebut ketika terkena badan manusia itu nggak lalu begitu aja, geng, tapi meninggalkan efek seperti debu. Jadi wajah orang London di saat itu kalau udah keluar rumah itu pasti akan hitam legam gara-gara kabut asap tersebut. Jadi kabut asap itu benar-benar berasal dari pembakaran batu bara. Nah, di saat itulah London benar-benar lumpuh dan tingkat kejahatan semakin tinggi. Karena orang-orang nggak bisa bekerja, nggak bisa berkegiatan, akhirnya mereka menjarah toko-toko di saat itu. Lalu geng, kasus yang terjadi di London ini benar-benar nggak main-main. Mungkin dari tadi kalian dengar ceritanya itu ya sebatas orang-orang terganggu aktivitasnya, orang-orang jadi nggak bisa kerja, atau orang-orang banyak yang jatuh sakit lalu ke rumah sakit gitu. Tapi sebenarnya ini lebih daripada itu. Jadi pada awalnya memang kegiatan warga London itu benar-benar terdampak gara-gara hal ini. Terus berlanjut tentang masalah kesehatan, yaitu banyaknya orang-orang sakit akibat dari polusi ini. Mereka mengidap pneumonia dan juga bronkitis. Gak cuma manusia, hewan-hewan ternak juga terkena dampaknya, geng. Dan di saat itu stok makanan sudah mulai berkurang gara-gara banyaknya ternak yang mati lemas. Nah, para ternak ini mati lemas gara-gara kehabisan nafas. Kabut polusi tebal yang menyelimuti kota London memang terbilang gak lama, yaitu hanya 5 hari. Dan berangsur-angsur menghilang tepat pada tanggal 9 Desember tahun 1952. Nah, tapi kalian harus tahu, geng, 5 hari kejadian dari Great Smoke of London ini itu menewaskan kurang lebih 12.000 warga London. Gila gak tuh? 5 hari doang 12.000 loh yang meninggal dunia. Nah, pada awalnya tidak ada yang mengetahui kalau jumlah yang meninggal dunia sebanyak itu. Tetapi mereka cuma tahu ya banyak orang yang sudah jatuh sakit, terus juga sanak famili mereka ada yang meninggal dunia. Tetapi karena banyaknya komunikasi yang terhalang atau terputus, jadinya mereka belum bisa memperkirakan jumlah korban. Nah, setelah polusinya mereda dan mereka bisa berkomunikasi lagi, disitulah mereka melihat banyaknya jasad yang bergelimpangan. Korban dari kabut tebal alias polusi ini. Lalu setelah kejadian itu, pemerintah tidak bisa meremehkan kejadian itu lagi, geng. Saking takutnya, pihak pemerintah Inggris langsung mengambil sikap untuk mencegah hal ini bisa terjadi lagi dengan cara mengeluarkan yang namanya Clean Air Act atau Undang-Undang Udara Bersih. Dan itu juga prosesnya cukup lama, yaitu 4 tahun setelah kejadian di tahun 1956. Jadi nggak mudah langkah yang diambil oleh pemerintah Inggris di saat itu. Isi dari undang-undang itu adalah
pemerintah dengan sangat tegas melarang aktivitas pembakaran menggunakan batu bara. Baik itu pabrik, untuk kebutuhan rumah tangga, pokoknya apapun. Pembakaran menggunakan batu bara itu dilarang karena bisa mencemari lingkungan. Dicatat ya geng ya. Mungkin ada negara yang masih menggunakan batu bara untuk pembangkit listrik atau pabrik-pabrik, ya boleh diingatin lah pemerintahnya ya kalau berani. Oke, kita balik lagi. Namun, undang-undang yang diciptakan oleh pemerintah London nggak semerta-merta ya cuma nyuruh doang gitu. Pihak pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakatnya agar mau berhenti menggunakan batu bara untuk pembakaran. Masyarakat di saat itu beralih ke sumber panas yang berbeda seperti minyak, gas alam, dan juga listrik. Dan di saat itu ternyata dampak dari undang-undang tersebut cukup baik. Sampai pada akhirnya masyarakat London di saat itu merasa mereka sudah aman. Nah di sini nih, kalau nggak belajar dari masa lalu, ketika sudah merasa aman, ketika udara sudah bersih, mereka bukannya mempertahankan gaya hidup mereka dengan menggunakan bahan bakar minyak, gas alam, dan juga listrik. Tetapi justru pelan-pelan ada yang kembali menggunakan batu bara. Akhirnya terjadi lagi kabut polusi yang sama, yaitu pada tahun 1962. Dan di dalam kasus ini memang jumlah dari korbannya nggak sebanyak yang sebelumnya, yaitu 750 orang tewas seketika gara-gara kabut polusi. Ya 750 orang bukan jumlah sedikit ya, hampir 1000. Nah dan mulai di saat itu pemerintah Inggris lagi-lagi menekankan dan memperingati masyarakatnya untuk tidak menggunakan batu bara atau pembakaran yang menyebabkan polusi. Nah lalu geng, sebenarnya apa yang dialami oleh London ini tidak hanya mereka alami sendiri. Memang masalah polusi udara di Eropa itu sejak dulu sudah menjadi polemik tersendiri. Sementara di negara kita nih Indonesia itu baru sekarang gara-gara kita menjadi negara konsumtif gitu ya. Banyak peralatan-peralatan atau mesin-mesin yang mulai masuk ke negara kita. Kalau Eropa udah dari dulu, mereka udah pakai mesin, udah pakai alat-alat yang menyebabkan polusi, dan mereka sudah melewati masa perbaikan, dan bahkan sekarang mereka sudah menikmati yang namanya udara bersih dari hasil perbaikan itu. Nah, jadi ini kayak giliran kita gitu sekarang. Sekarang kita bahas sedikit nih tentang bagaimana cara Eropa menanggulangi masalah polusi udara di kawasan mereka. Jadi sejak tahun 1980-an, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan mengenai kualitas udara. Pedoman kualitas udara lingkungan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa menetapkan standar kualitas udara untuk 12 polutan. Pedoman ini juga menjelaskan sebuah metode yang digunakan untuk memantau, menilai, dan juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang kualitas udara di Uni Eropa. Agar ya masyarakat tuh lebih sadar gitu, kalau udaranya lagi nggak bagus ya jangan berkegiatan di luar. Dan negara-negara di Eropa sana berusaha untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan kesehatan yang dikeluarkan oleh WHO di negara mereka masing-masing. Nah, karena memang di negara Eropa itu masyarakatnya sadar akan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Ya, berbedalah dengan negara-negara lain ya, yang kebanyakan hidupnya tidak sejahtera. Mereka hanya memikirkan gimana cara besok bisa makan, bisa kenyang, agar bisa hidup, tanpa memikirkan hal lain seperti misalkan kesehatan atau kebersihan udara yang sebenarnya juga bisa menyebabkan kematian gitu. Kita ambil salah satu contoh Jerman. Di Jerman itu ada ketetapan larangan untuk mobil bermesin diesel, tapi untuk kawasan tertentu. Jadi ada kawasan yang nggak boleh masuk mobil diesel. Kayak contohnya kalau di Indonesia tuh kayak Fortuner, Pajero, dan mobil-mobil lain lah yang bahan bakarnya itu solar gitu ya. Lalu diikuti lagi oleh negara Norwegia. Mereka juga melarang penggunaan diesel di kota Oslo. Dan hal itu benar-benar berdampak. Lalu hal ini ditiru oleh Prancis, yang mana Prancis nantinya di tahun 2024 akan menerapkan larangan mesin diesel untuk kota Paris. Nah, lalu berbeda lagi dengan Inggris. Inggris menetapkan pembayaran sebesar 10 pound sterling atau setara dengan Rp190.000 kalau kita mau berkendara ke London menggunakan mobil pribadi sebagai congestion charge atau biaya kemacetan. Dan ini mulai berlaku pada tahun 2003. Jadi orang-orang wajib membayar tuh kalau misalkan mau menciptakan polusi. Dan hal ini wajib harus dibayar. Kalau enggak, maka bakal terkena denda sebesar 240 pound sterling. Nah, dari sini kita udah dapat gambaran ya, kalau ternyata di negara Eropa benar-benar peduli dengan lingkungan. Nah, lalu geng, ada negara lain lagi nih, yaitu Denmark. Ada salah satu kota yang bernama Copenhagen. Nah, di Copenhagen ini, wali kotanya yang bernama Frank Jensen itu melarang mobil diesel beroperasi di dalam kota mulai dari tahun 2019 silam. Dan dia menyediakan lebih dari 300 km jalan untuk pesepeda dan pejalan kaki. Nah, lalu sementara itu di Madrid, pemerintahnya itu memperluas jalan
jalan untuk pejalan kaki juga, dan meminta agar masyarakatnya tidak memiliki mobil pribadi, tapi lebih memilih untuk menaiki kendaraan umum. Dan ternyata hal itulah yang membuat negara Eropa itu begitu indah, begitu sehat, berbeda sekali dengan negara kita. Negara kita sebenarnya indah banget gitu ya, pohon-pohon banyak, alamnya juga indah. Tetapi kalau kita foto-foto atau merekam video gitu ya, pasti kualitasnya tuh kayak jelek banget gitu. Hal ini terjadi ya karena polusi udara yang menyebabkan kondisi negara kita tuh jadi kayak butek gitu, geng. Dan bahkan segala hal, segala benda di negara kita ini cepat sekali kotornya atau kroposnya gitu, gara-gara polusi udara tersebut. Kalau tadi kita membahas bagaimana cara negara-negara di Eropa menangani kasus polusi, nah sekarang kita coba bahas cara yang dilakukan oleh tetangga kita atau negara sesama Asia dalam menangani polusi, yaitu China. Kalian bisa lihat ya, nih ada satu gambar, gue tampilin gambarnya. Di situ jelas banget terlihat ada gedung, yang mana gedung-gedung tersebut sudah dibalut oleh kabut tebal. Foto ini diambil pada tahun 2013 dan menunjukkan polusi yang sangat ekstrim di kota Harbin, salah satu kota dengan polusi tertinggi di China. Pada saat itu, China sudah menyebut Beijing sebagai kota yang akan mengalami kiamat. Karena di saat itu memang polusinya udah sangat ekstrim banget dan bahkan pemerintah sudah meneriakkan perang melawan polusi udara. Pada akhir 2013, pemerintah Cina di saat itu mengimplementasikan secara aksi nasional tentang kualitas udara. Mereka menargetkan bisa menurunkan polusi yang sudah sangat ekstrim ini dengan target 4 tahun lamanya. Gila gak tuh? Negara sebesar Cina aja 4 tahun loh targetnya. Itu target ya. Belum tentu targetnya tercapai gitu kan. Dalam 4 tahun udah kelar tuh polusi. Nah ini gimana nih? Apa kabar dengan negara kita? Di saat itu pemerintah China menggelontorkan anggaran sekitar 4 triliun rupiah. Wow, angka yang sangat-sangat fantastis. Dewan Kota Beijing di saat itu menambahkan lagi anggaran sebesar 1,8 triliun. Jadi 4 triliun gak cukup, ditambahin lagi. Dan di foto ini kalian bisa lihat nih, kondisi kota Beijing pada tahun 2013 disebut sebagai kota terlarang, alias kota yang tidak layak untuk dihirup udaranya. Target pemerintah Cina di saat itu, 4 tahun ke depan mereka berharap 35% dari polusi bisa diatasi. Dan di saat itu, pemerintah China sudah sadar apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama dari polusi di sana. Karena di saat itu, China juga sudah menjadi negara industri. Pada abad ke-20, mereka sudah menggunakan sumber daya batu bara untuk menjalankan mesin-mesin yang ada di industri atau di pabrik-pabrik mereka. Mulailah di saat itu, pemerintah China langsung melarang nih hal-hal yang berhubungan dengan batu bara. Pabrik-pabrik yang memakai batu bara, pembangkit listrik yang memakai batu bara. Dan di saat itu, pemerintah China meminta setiap titik pembangkit listrik itu mengganti bahan bakar mereka dengan bahan bakar gas alam, tidak lagi menggunakan pembakaran batu bara. Di sini kalian bisa lihat ya, ini gue tampilin sebuah gambar, jelas banget adanya orang-orang lagi naik sepeda, udara di saat itu cukup bersih, tetapi di belakangnya kita bisa lihat ada cerobong-cerobong asap yang mulai mengeluarkan emisi gas karbon atau asap-asap polusi dari pabrik-pabrik mereka. Nah di saat itu mereka belum sadar. Mereka pikir polusi itu bisa dengan sendirinya terbang ke langit lalu menghilang. Mereka tidak berpikir kalau itu akan mengendap di tanah mereka atau di udara negara mereka. Dan ini terjadi pada tahun 1982. Akhirnya, kebijakan dari pemerintah itu benar-benar menutup semua hal yang berhubungan dengan batu bara, termasuk tambangnya. Di tahun 2017, 27 tambang batu bara yang ada di China itu benar-benar ditutup, terutama di daerah provinsi yang bernama Shanxi. Shanxi ini adalah provinsi produsen batu bara terbesar di China. Lalu, beranjak di tahun berikutnya pada tahun 2018, China hanya menyisakan 1 pembangkit listrik menggunakan batu bara. Benar-benar tinggal 1 doang. Dan di saat itu mereka berpikir, sekalian aja deh ditutup semua. Dan akhirnya pembangkit listrik itu ditutup untuk selama-lamanya. Padahal di saat itu China sudah punya rencana untuk membangun 103 pembangkit listrik lain yang menggunakan batu bara, tapi ya batal, gagal semuanya. Dan mulai di saat itu China mulai aktif untuk mempromosikan energi nuklir, yaitu antara tahun 2016 hingga tahun 2020 China meningkatkan kapasitas energi sebanyak 2 kali lipat dengan 20 pembangkit energi yang baru.
Lalu pemerintah Cina juga melakukan pembatasan terhadap kendaraan bermesin. Di saat itu pemerintah Cina mengurangi kapasitas produksi besi dan baja, yang mana ini berkurang hingga 115 juta ton dalam jangka waktu 1 tahun sejak 2016 hingga 2017. Kalaupun mereka memproduksi mobil-mobil atau benda-benda yang terbuat dari baja dari besi, tapi mereka akan buang atau akan jual di negara lain. Ya, salah satu negara yang sekarang sedang banyak produk otomotif Cina, mobil Cina, motor Cina, kalian tahu lah ya daerah siapa. Gue gak perlu nyebutin, pokoknya lagi banyak banget. Nah, sementara di Cina sendiri pemerintahnya mengurangi hal tersebut. Di kota Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan kota-kota besar lainnya di Cina, jumlah mobil yang beredar dibatasi dengan kuota harian dan juga jumlah plat nomor baru dibatasi setiap tahunnya. Hal ini benar-benar berdampak bagi polusi yang ada di China. Walaupun sebenarnya memang sedari awal jumlah kendaraan di China itu udah banyak banget, udah nggak bisa terkendali lah. Mobil-mobil di sana tuh udah sesek banget. Yang mana tahun 2013 aja itu ada 126 juta kendaraan di China. Dan pada tahun 2020 itu sudah bertambah menjadi 273 juta. Jadi pemerintah mereka itu hanya mengontrol kota-kota besarnya doang. Sementara kota-kota kecilnya itu tidak terkontrol. Jumlah mobil, jumlah kendaraan terus bertambah. Dan pada akhirnya China pun mulai terbebas dari yang namanya polusi udara. Mulai sehat kehidupan di sana. Dan mereka kembali melakukan aktivitas sebagai negara besar yang mana energi yang mereka ciptakan itu tidak lagi sepenuhnya berasal dari batu bara. Ya, memang penggunaan batu bara masih ada di China, tapi tidak sebesar dulu. Dan kondisi China sekarang benar-benar layak dihirup udaranya, tidak seperti dulu. Tersisalah beberapa negara di Asia yang masih dalam kondisi menyedihkan. Salah satunya ya India dan juga negara-negara sekitarnya. Salah satunya Indonesia. Nah, sekarang kita kembali membahas Indonesia. Sebenarnya apa yang menyebabkan polusi di Jakarta? Mengapa banyak orang yang berdebat dan bahkan banyak yang merasa tidak setuju dengan apa yang diusahakan oleh pemerintah, yaitu kebijakan-kebijakan yang dianggap oleh masyarakat tidak efektif untuk menangani masalah polusi udara. Tapi dari beberapa sumber yang gue dapatkan dikatakan kalau polusi udara di Jakarta itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti misalnya asap kendaraan, kebiasaan membakar sampah, merokok, asap dari industri pabrik dan juga asap yang berasal dari PLTU. Kita coba framing ke PLTU-nya ya, pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara. Ya, kita belajar nih dari negara-negara yang udah gue bahas sebelumnya. Batu bara ini adalah penyumbang terbesar. Hasil pembakarannya itu menyebabkan polusi karbon atau polusi udara. Di Indonesia sendiri, sampai dengan tanggal 20 April tahun 2022, itu ada sekitar 253 unit PLTU yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Dan yang terbanyak adanya di Kalimantan. Hal ini disampaikan juga oleh peneliti energi dan iklim dari Institute for Essential Service Reform atau IESR yang bernama Shanas Nur Firdausi, yang mana dia mengatakan bahwa penurunan kualitas udara di Jakarta itu disebabkan oleh 3 hal, yaitu emisi transportasi atau ya kendaraan bermotor, terus juga konstruksi, lalu pembangkit listrik. Di sini harusnya kita bisa percaya ya dengan para ahli ini gitu ya. Mereka yang lebih tahu bagaimana penyebabnya dan seharusnya pemerintah berkolaborasi dengan pihak tersebut untuk menangani hal ini. Nah, tetapi sayangnya nih geng ya, kita coba lihat bagaimana pemerintah kita menangani problem ini. Solusi yang diberikan oleh pemerintah adalah ya baru-baru ini pemerintah melakukan WFH bagi ASN atau aparatur sipil negara, terkhusus untuk di Jakarta. Nah, hal ini dilakukan agar bisa menghindari para ASN ini terkena penyakit pernafasan akibat polusi udara yang buruk. Lalu, pemerintah juga secara terang-terangan mengatakan agar mobil listrik dapat digunakan untuk menggantikan kendaraan berbahan bakar bensin di Jakarta. Nah, ini agak ambigu sebenarnya. Karena kenapa? Seperti yang kita tahu ya, yang namanya kendaraan berlistrik memang tidak akan menyebabkan polusi udara atau mungkin gas emisinya itu ya sedikit lah ya dibanding dengan kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas atau minyak bumi gitu. Nah, tapi kan kendaraan berlistrik perlu dicas. Dicasnya pakai listrik. Listriknya berasal dari PLN. Dan di negara kita, PLN-nya masih banyak yang menggunakan tenaga uap alias batu bara. Ya otomatis produksi listriknya kan semakin besar yang menyebabkan pembakaran batu bara juga akan semakin banyak. Ya, jadinya apa bedanya gitu? Kalau sumber polusi berasal dari pembakaran batu bara, ya otomatis menggunakan mobil listrik ya sama aja gitu kan. Nah, solusi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia ini dirasa oleh masyarakat belum efektif karena kalau kita berkaca dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Uni Eropa tadi, kita bisa lihat solusi dari pemerintah kita bukanlah sebuah solusi yang benar-benar bagus atau bersifat permanen. Yang mana otomatis setelah WFH orang berkendara lagi gitu kan, atau mungkin sudah pada ganti kendaraan listrik, ya udara kita tetap tercemar gara-gara batu bara.
negara. Hal ini seperti sebuah lingkaran setan yang akan berputar di situ-situ aja, geng. Kalau kita lihat beberapa daerah yang saat ini menjadi tempat berdirinya PLTU juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal yang serupa seperti di Jakarta kalau kebijakan pemerintah tentang polusi pembakaran batu bara di PLTU ini tidak dikelola dengan baik. Dan itu baru PLTU, belum lagi pabrik-pabrik yang juga menjadi sumber dari polusi udara. Dan sampai saat sekarang ini, ya pemerintah kita benar-benar belum memberikan solusi terbaik gitu ya untuk penanganan ini. Seharusnya pemerintah kita mungkin bisa berkaca dari Cina. Bagaimana caranya pemerintah dari negara-negara tersebut bisa menangani polusi di negara mereka. Nah, menurut kalian gimana, geng? Apakah pemerintah kita bisa melakukan hal yang sama atau justru enggak? Atau justru sebenarnya pemerintah bisa, tetapi justru rakyatnya yang bandel? Coba deh, menurut kalian gimana? Tinggalkan komentar di bawah.